Bertemu kembali dengan saya, Bung Ropan, dan ada satu kabar yang saya kira mengejutkan ya. Di laga pertama bagi Setan Merah, MU atau Manchester United, mereka di kandang sendiri di Old Trafford kalah dari Crystal Palace. Lagi-lagi mereka kalah dari tim yang sama. Artinya pada 24 Agustus tahun yang lalu, 2019, mereka juga kalah. Jadi kalau memang ini kalah di kandang, ini bukan suatu kejutan yang besar karena Ole juga bersama timnya mengalami hal yang sama tahun lalu. Ya, ketika bagaimana mereka dipermalukan oleh Crystal Palace juga dengan 2-1 saat itu ya. Dan pada ketika Mourinho juga menangani tim ini pada 2 musim lalu sebelum dia dipecat dan digantikan oleh Ole, bagaimana Palace juga bisa menahan mereka dengan 0-0. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, di 3 musim terakhir, Crystal Palace ini tidak pernah kalah kalau bermain di Theatre of Dreams di Old Trafford. Tapi masalah yang saya sorot dalam kekalahan ini adalah fatal sekali ya, dan memang adalah suatu kebodohan kalau saya bisa melihat di sini bagaimana seorang pelatih seperti Ole Gunnar Solskjaer tidak mau belajar dari kekalahan mereka pada tahun yang lalu dengan tim yang sama di tempat yang sama, dan akhirnya mereka itu dipermalukan benar-benar dan tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan ketika muncul musim baru ini, walaupun mereka sudah membeli pemain seperti Donny van de Beek ya, pemain asal Ajax Amsterdam. Bahkan Donny duduk di bangku cadangan. Dia membuat gol, justru memperkecil keadaan di babak kedua setelah masuk babak kedua. Ya untung ada Donny, kalau tidak ada gol sama sekali yang dibuat oleh pemain-pemain MU. Nah, kenapa saya sorot dengan Ole ini? Bahwa ini pelatih yang saya pikir sulit ya untuk bisa saya katakan dia ini pelatih yang betul-betul bisa membawa satu perubahan besar terhadap MU pada musim ini, karena tidak belajar sama sekali ya. Pada musim kemarin ketika melawan dengan Palace, itu hanya ada pemain itu 99% sama ya, mulai dari De Gea, kemudian kecuali Wan-Bissaka dari sana ya, bergantian dengan Fosu-Mensah, tapi Maguire di tengah, kemudian ada Lindelof, ada Shaw, ada Pogba, McTominay ya. Lingard yang agak berbeda karena Bruno Fernandes belum datang, dia baru datang pada musim dingin. Jadi memang hanya Lingard yang agak berbeda di situ, tapi James juga ada di sana, kemudian Martial ada di sana, dan Rashford yang ada di sana pada tahun yang lalu. Pada tahun yang ini juga Ole menerapkan pemain-pemain yang sama ya. Bahkan hanya pergantian mungkin Wan-Bissaka yang ada di bangku cadangan dan Fosu-Mensah yang bermain lebih awal ya. Saya memang tidak habis pikir dengan starting 11 ini, padahal ada Donny van de Beek ya yang duduk di bench ya. Mestinya jika ia ingin menang, bermain di kandang 3 poin adalah harga mati, dan dia harus memainkan pemain-pemain dengan naluri menyerang yang kuat ya. Bukan bermain mungkin dengan 4-2-3-1 ya. Bagaimana harus bermain ke dalam dengan McTominay dan Pogba harus bermain lebih ke dalam ya. Padahal lawan kan Crystal Palace ini lebih banyak menunggu serangan, counter attack yang mereka lakukan. Bahkan terkesan mereka akan parkir bus di sini untuk bisa menghadapi tim sekuat seperti MU. Tetapi 11 pemain yang ditampilkan oleh Ole ini yang saya tidak habis pikir ya, apakah ini Ole bodoh benar untuk bisa menerapkan pemain yang sama. Kalau Van de Beek bisa dimainkan di sini, ini akan jauh lebih efektif. Wan-Bissaka mungkin akan diturunkan oleh Solskjaer untuk bisa menggantikan Fosu-Mensah di kanan karena gol pertama juga terlihat agak lemah di kanan ya. Kemudian juga bagaimana mereka masih bisa menempatkan ada bek tengah yang bagus, Eric Bailly di sana masih jauh lebih bagus. Tetapi dia menerapkan pemain-pemain yang sama 99% dengan kekalahan pada musim yang lalu. Ini yang saya tidak habis pikir ya, bahwa mereka punya pemain-pemain depan yang bagus. James yang dimainkan, mestinya kan di sana masih ada Mason Greenwood ya, jauh lebih bagus saya pikir. Walaupun pada tahun yang lalu James ikut membuat gol balasan, tapi dalam pertandingan ini agak telat Ole bisa melakukan ketika mereka tertinggal dengan 2 gol. Di babak kedua ada pergantian pemain, Van de Beek masuk ya menggantikan Pogba, kemudian Greenwood masuk menggantikan James, Odion Halo masuk juga sini menggantikan salah satu pemain yang ada di sana, kemudian Fosu-Mensah yang saya maksud di sini. Tapi itu sudah telat ketika mereka tertinggal dengan 2-0 ya. Kalau dari awal Van de Beek dimainkan, ini kan jauh lebih bagus ya buat mereka untuk bisa menyerang. Greenwood bermain dari sisi kanan, ini akan sangat lebih bagus di sini. Dia tidak melihat bahwa pemain belakang, terutama bek tengah seperti Lindelof ini adalah pemain yang kalau saya dalam tanda kutip misalkan ini ayam sayur benar. Ini tidak bisa ditolerir. Ini pemain sudah banyak membuat kesalahan, tapi entah mengapa Ole begitu sayang dengan pemain ini. Anda masih ingat bagaimana dia bisa membuat kesalahan sampai ribut dengan Bruno Fernandes di semifinal
menghadapi Sevilla Liga Eropa. Belum lama ini mereka tersisi. Gol kedua dari Luuk de Jong dari Sevilla itu kesalahan murni dari Lindelof, ya, pemain asal Swedia ini, ya. Dia tidak melihat posisi dari lawan. Luuk de Jong ketika mendapat crossing, ya, dia hanya melihat bola dan akhirnya gol terjadi, mereka tersisi. Itu yang membuat Fernandes marah besar sehingga terjadi ribut adu mulut antara mereka berdua, karena saya pikir Fernandes lebih benar. Dia memprotes posisi dari Lindelof itu tidak benar, tidak mengontrol lawan yang ada di samping dia, di belakang dia, sehingga dengan mudah dicocor untuk menggetarkan gawang De Gea saat itu, ya. Dan ini yang terulang dalam pertandingan bahkan melawan Crystal Palace. Ini pemain ini hancur. Saya bisa mengatakan ayam sayur, kenapa? Ini hancur. 3 gol dari Palace itu semua berawal semua dari kesalahan blunder fatal yang dibuat oleh Lindelof, ya, di sini. Gol pertama, Jeffrey Schlupp masuk dari sisi kanan pertahanan MU. Di sana saya tidak tahu di mana posisi Fosu-Mensah sebagai pemain yang ada di kanan, tertinggal jauh sekali. Sehingga ini yang harus ditutup oleh Lindelof, ya. Victor Lindelof masuk, tetapi dia tidak mampu menutup pergerakan dari Schlupp yang bisa memberikan umpan, ya, terukur sekali, dan itu yang berakibat gol pertama yang tercipta. Andros Townsend bisa mencetak gol, ya, walaupun berusaha show untuk men-tackle tapi telat karena bagaimana pergerakan yang cepat dari Schlupp dari sisi kanan pertahanan MU ini yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Lindelof. Itu pertama. Gol kedua, walaupun ini agak mungkin orang bisa mengatakan kontroversial, ya. Kemudian ada handsball dari VAR, saya mengatakan ini juga kesalahan tentunya dari Lindelof juga, karena berawal dari dia sehingga terjadi handsball dan Zaha bisa membuat gol lewat penalti. Nah, gol ketiga juga dari pemain yang sama. Lindelof membuat kesalahan. Dia hanya mengikuti, membayangi Zaha yang menguasai bola, tidak cepat untuk mengintercept atau bisa melakukan hal-hal untuk bisa membendung, memblok pergerakan dari Zaha. Dia bahkan memberikan ruang terhadap Zaha untuk bisa menembak bola dan menggetarkan gawang bagi De Gea untuk gol ketiga. Jadi ini saya pikir hal-hal yang tidak pantas, ya, pemain yang dibeli 35 juta euro dari Benfica ini datangkan sejak 2017 tapi tidak memberikan kebanggaan sama sekali. Bahkan dia terus dipercayakan. Musim lalu dia 35 kali bermain bersama dengan Setan Merah. Ini menandakan bahwa Ole memberikan kesempatan terus terhadap pemain yang selalu membuat kesalahan. Nah, saya bukan anti terhadap Lindelof, tapi saya hanya melihat bahwa dalam pertandingan kemarin, Sabtu kemarin, bahwa dia membuat fatal dan merugikan bagi MU. Oke lah, ya. Ole bisa mengatakan ada alasan di sini bahwa ini satu kesatuan, tidak boleh menyalahkan seorang pemain, ini bagian dari sebuah tim. Benar, tapi saya pikir pemain ini sudah keterlaluan, bahwa selalu dan setiap pertandingan hampir membuat kesalahan yang merugikan bagi MU sendiri. Dan Ole harus bisa melihat itu, harus lebih mempercayakan ada pemain yang mungkin lebih bagus. Bahkan Lindelof ini tidak lebih baik dari pemain veteran mereka yang mereka pinjamkan ke AS Roma, Chris Smalling. Ini jauh lebih bagus dan Smalling tampil bagus sekali bersama dengan Roma, sehingga Roma kan ingin membeli Smalling ini untuk dipermanenkan. Masih jauh lebih bagus, ya, kalau dia bisa berpasangan dengan Maguire. Tapi itu yang saya bisa habis pikir, bahwa kebodohan yang ada dari seorang Ole untuk bisa mempertahankan pemain ini. Kenapa? Tahun lalu ketika mereka kalah dari Crystal Palace di Old Trafford, gol pertama, ya, dari Jordan Ayew saat itu berawal dari kesalahan besar yang dibuat oleh Victor Lindelof. Ketika bola datang dari belakang, Ward bisa mengumpan, terjadi duel di sana. Nah, Lindelof terlambat untuk antisipasi, untuk naik bisa menghadang bola dengan sundulan kepala, sehingga didahului oleh seorang Zaha yang naik lebih dulu dan dia kalah dalam duel. Zaha memberikan umpan terhadap Ayew yang masuk. Ketika umpan itu terjadi, tidak ada pemain lain di sana. Maguire tidak mampu untuk bisa menutup karena kecepatan Ayew yang langsung berhadapan one on one dengan De Gea, dan akhirnya dia mencocor bola, menembak bola dan masuk. Itu gol pertama yang terjadi, meruntuhkan mental bagi MU sendiri. Nah, ini kesalahan dari Lindelof dengan gol pertama. Mestinya Ole melihat itu, bahwa pemain ini tidak pantas lagi berdiri untuk bermain di posisi back tengah berdampingan dengan Maguire. Apalagi ini pertandingan pertama, pertandingan yang mestinya mereka dapatkan poin. Karena Juli lalu ketika pandemi terjadi, MU ini kan bermain bagus sekali, tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan di Liga Premier, bahkan secara keseluruhan 14 laga mereka tidak kalah, ya. Dan tampil bagus sekali, mereka mengalahkan Crystal Palace main di kandang Palace 2-0, gol diciptakan Rashford dan Martial saat itu. Jadi nampaknya ini penampilan mereka yang sangat bagus, dan mungkin terlalu percaya diri ketika mereka tahu bahwa Juli lalu mereka bisa menang di kandang Palace. Datang ini mereka lupa bahwa di Old Trafford ini
dua pertandingan sebelumnya, sebelum mereka kalah kemarin, itu mereka tidak bisa menang melawan Crystal Palace. Itu yang harus diingat. Dan lagi-lagi Ole membuat kesalahan yang sama, memainkan pemain yang nyaris sama. Saya sudah katakan sebelumnya 99%, kecuali Lingard di sana karena belum ada Bruno Fernandes. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Itu yang saya katakan. Dia tidak belajar dari hal-hal yang fatal. Kemudian bagaimana Lindelof ini bermain sangat buruk di bek tengah, dia membuat kesalahan pada yang lalu. Kemudian di Liga Eropa juga mereka tersisik karena Lindelof, dan kemarin nyata 3 gol berasal dari pemain ini. Padahal kalau dia bisa memberikan kesempatan di bench, ada duduk pemain yang mungkin lebih bagus dicoba, walaupun banyak sering cedera, tapi Eric Bailly bisa dimainkan di sana. Ya. Kalau Wan-Bissaka bisa ditampilkan sejak awal oleh Fosu-Mensah juga tampil tidak begitu bagus, masih lebih bagus Wan-Bissaka, pemainnya dibeli mahal juga dari Palace. Ini pemain yang sangat bagus. Greenwood dimainkan babak kedua, udah agak telat. Kalau dari babak pertama mereka main dengan terus bisa menyerang, saya pikir situasi akan lain. Nah ini yang saya lihat ya, ada suatu kebodohan dari seorang Ole yang tidak mau untuk bisa berkreasi, bisa melihat keadaannya sama, belajar dari kekalahan musim yang lalu untuk dia terapkan di sini. Dan juga saya pikir kombinasi dua bek tengah dari MU tampil di bawah kemampuan yang mereka miliki ya, ekspektasi terlalu tinggi. Maguire juga tampil tidak menggambarkan dia seorang bek mahal dengan pembelian 80 juta pound, seorang bek termahal, tidak ada. Saya tidak melihat dalam pertandingan kemarin, sama sekali kosong. Mereka bermain tidak ada visi yang bagus ya, sangat lambat bermain, menutup pergerakan lambat, lawan juga sangat lambat. Seakan-akan mereka tidak mau untuk bisa menang kalau bisa melihat kemarin untuk bermainnya. Bagaimana juga di belakang gampang sekali, rapuh sekali. Itu saya pikir permainan antar lini ya, belakang tengah ke depan juga tidak jalan dengan baik. Itu yang membuat saya agak gimana ya melihat MU bermain seperti ini. Saya mengharapkan bahwa mereka salah satu penantang untuk bisa menjadi juara ya. Selain City ada Chelsea untuk bisa mengalahkan Liverpool. Tapi kalau melihat bermain seperti ini, jangan harap mereka bisa menjadi juara. Sudah 1 kali kalah. Nah di Liga Premier ini kan 3 kali kalah sudah berat untuk bisa menjadi juara. Ya apalagi 4 kali kalah. Nah harus diingat oleh mereka diuntungkan oleh jadwal karena bermain kandang itu, mereka bermain kandang pada musim ini melawan tim-tim hebat. Kesempatan mereka pada antara ini di paruh pertama ini sampai dengan bulan Desember. Mereka menjamu Spurs, menjamu Chelsea, menjamu Arsenal, menjamu Manchester City, semua di Old Trafford pada pertandingan nanti di paruh pertama ini. Nah ini harus dimanfaatkan. Kalau melihat mereka bermain seperti kemarin, kalah dengan 3 gol, kebobolan 3 gol melawan Palace, saya tidak yakin bahwa mereka akan menjadi satu penantang yang kuat. Bahkan mungkin dari 4 pertandingan melawan tim-tim yang saya sebut tadi di kandang, pasti bisa mereka tergelincir ya. Mereka berat loh, akan keluar kandang dengan Everton yang lagi bagus-bagus. Kemudian di Boxing Day, mereka ketemu dengan Leicester City, bermain di King Power, ini akan berat buat mereka. Nah terakhir, di penghujung tahun, mereka memang bermain di kandang, tapi ketemu Wolves, tim yang sangat baik. Wolverhampton Wanderers, pemain yang sangat bagus sekali ya, bukan tidak mungkin membuat kejutan. Nah itu yang saya lihat di sini, bahwa dengan kekalahan kemarin, agak berat buat mereka. Saya pikir agak berat, walaupun mereka mungkin akan menang melawan Brighton berikut, tapi setelah itu dengan 4 kandang yang sulit yang saya lihat, Spurs, Chelsea, Arsenal, City, ini akan membuat mereka kesulitan. Dan kalau sampai mereka kalah sampai 2 kali lagi, saya kira goodbye. Selamat malam MU, jangan berharap banyak lagi. Dan mungkin bagi petinggi MU harus berpikir untuk bisa mencari pengganti bagi Ole Gunnar Solskjaer. Untuk lebih ke depan lebih bagus tentunya. Karena pelatih ini tidak lebih baik dari Mourinho. Hanya persentase kemenangan dia 53% rasio kemenangan. Masih lebih bagus Mourinho dengan 58% rasio kemenangan kalau kita bandingkan dari 2 ini. Jadi memang Ole ini adalah pelatih yang kalau saya lebih baik untuk sebenarnya diganti ya. Terlalu lembek ya. Kemudian tidak punya wibawa yang kuat terhadap para pemain ya. Untuk disegani oleh pemain itu yang dibutuhkan oleh MU tim besar. Makanya saya lihat tidak ada pelatih lain sebaik Fergie yang mampu membawa tim ini luar biasa ya. Hanya satu-satunya hanya Fergie. Sudah dicoba, David Moyes habis, Louis van Gaal habis. Bahkan sekaliber Mourinho pun selesai. Bagaimana Mourinho yang pernah membawa Chelsea juara 3 kali di Liga Premier, membawa Porto juara Liga Champions, Inter Milan juara Liga Champions, datang ke MU dengan nama besar, sulit untuk bisa membangun tim lebih baik. Apalagi dengan Ole yang tidak punya prestasi apa-apa, kemudian dia dikatrol naik, dan kita lihat hasilnya seperti ini. Itu saya katakan tadi, bagaimana kebodohan dia yang tidak belajar dari kekalahan yang lalu dan dia menampilkan hal yang sama. Bahkan pemainnya, saya katakan Victor Lindelof sudah membuat setiap pertandingan krusial selalu membuat kesalahan, terus saja dipasang. Kita tidak tahu apakah Lindelof akan dimainkan dalam pertandingan berikut. Kita akan lihat kalau dimainkan terus
ya sulit untuk kita bisa katakan bahwa pemain seperti Lindelof ini akan bisa bertahan juga lama. Kalau saya tidak akan main, kalau saya jadi Ole saya tidak akan main pemain ini. Masih banyak pemain-pemain yang kita tampilkan ke bermain sebagai starting 11. Nah, kita tunggu ke depan bagaimana yang harus dilakukan oleh Solskjaer setelah belajar dari kekalahan melawan Crystal Palace. Ini kekalahan pertama yang membuat perjalanan mereka makin sulit untuk ke depan ya. Padahal saya katakan diuntungkan oleh jadwal. Oke, terima kasih atas Anda sudah bersama-sama menyaksikan video saya ini. Tapi jangan lupa Anda harus like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Ciao.